ربك من قد خلق الخلق ولكل قد قدر الرزق ربك من قد خلق الخلق ولكل قد قدر الرزق هو من يرفق فينا رفقا شكرا للملك المنان شكرا للملك المنان انهض واعمل دون تواني مبتدئا بسم الرحمن. Sudah berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan isim mansub berikutnya, yakni at-tamyiz. Babut tamyiz, bab tamyiz. At-tamyizu wa tamyiz adalah al-ismul mansubu, isim yang dinasabkan, al-mufassiru yang menjelaskan, lima bahama terhadap apa yang belum jelas, minaz zawati daripada zat. Atau isim yang dinasabkan yang fungsinya untuk menjelaskan zat yang belum jelas. Wa nasibuhu ay nasibut tamyiz, dan yang menasabkan tamyiz itu ma qablahu adalah apa yang sebelumnya. Min fi'lin, baik sebelumnya itu fi'il, au idadin atau sebelumnya itu adalah bilangan, adat, au miqdarin atau sebelumnya miqdar, ukuran. Kama sazaru, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti, atau kama sazaru sebagaimana akan jelas nanti, minal amsilati daripada contoh-contohnya. Artinya nanti akan jelas setelah contohnya ada. Waqad yakunu mubayyinan lima khafya minan nisabi. Dan kadang-kadang tamyiz itu fungsinya adalah mubayyin, menjadi mubayyin. Yakunu mubayyinan, menjadi penjelas atau yang menjelaskan lima khafya terhadap apa yang belum jelas. Khafi, apa yang masih samar-samar, belum jelas, minan nisabi daripada nisab, nisbatun nisbatani nisab, apa yang belum jelas daripada hubungan atau hubungan yang belum jelas. Kama saya tawdihu bil amsilati aldan, sebagaimana akan dijelaskan nanti juga dengan contoh-contohnya. Kama saya tawdihu, sebagaimana nanti akan menjadi jelas bil amsilah dengan contoh-contohnya juga. Nah, contoh qolika, contoh ungkapanmu, tasabbaba zaidun araqan. Tasabbaba zaidun, si Zaid bercucuran. Tasabbaba bercucuran, zaidun zaid. Jadi orang bingung, apanya yang bercucuran? Yang bercucuran itu darahnya, yang bercucuran itu keringatnya, yang bercucuran itu uangnya, atau apanya? Oh, araqan. Araq artinya keringatnya. Fatasabbaba, maka lapas tasabbaba fi'lun ay fi'lu madin, fi'il madi, wa zaidun fa'ilun, zaid adalah fa'il, wa araqan, sementara araqan adalah tamyizun, tamyiz. Mansubun dinasabkan bil fathatil zahirati, dengan fathah yang nampak. Bil fi'li qablahu, dinasabkan dengan fi'il yang sebelumnya, yakni tasabbaba. Wahwa, dan dia tamyiz ini, yakni araqan, itu araqan yang menjadi tamyiz ini, mubayyinun menjelaskan, lima bahama terhadap apa yang belum jelas, minan nisbati daripada nisbah, hubungan. Fa inna nisbatat tasabbubi ila zaidin, karena fa inna, karena sesungguhnya nisbatat tasabbub, hubungan nisbah daripada tasabbub, hubungan daripada bercucuran ila zaidin kepada Zaid, hubungan kata-kata tasabbub dengan si Zaid itu tahtamilu, mengandung kemungkinan antakuna, terjadi min jihatil araqi, terjadi dari segi keringat, au ghairihi, atau yang lainnya. Wakaza, qalu, demikian juga ungkapannya, watafaqqa'a bakrun syahman. Tafaqqa'a ay imtala'a,
Ada yang mentafsirkan tafaqqa itu imtala'a bakrun, bakar itu penuh. Syahman, apanya yang penuh? Lemaknya, berarti gemuk. Ditafsirkan juga tafaqqa ay tashaqqaqa bakrun, bakar itu terpecah-pecah. Syahman, lemaknya. Artinya di sini karena gemuknya, akhirnya kulitnya itu kelihatan itu pecah-pecah. Ya. Nah, syahman di sini menjadi tamyiz daripada ya tafaqqa yang belum jelas tadi itu. Wa taba Muhammadun nafsan. Muhammad itu baik. Apanya baik? Nafsan, dirinya, jiwanya. Kulun minat tamyizain, masing-masing dari dua tamyiz tadi, yakni araqan sama atau syahman sama nafsan, mubayyinun liman bahama, menjelaskan terhadap apa yang belum jelas minan nisbah, daripada hubungan. Wa kulun, dan masing-masing minar tarkibain, masing-masing daripada tarkibain, dua susunan tadi, fi'lun wa fa'ilun, adalah fi'il dan fa'il. Wa syahman fil awal, dan syahman yang ada pada contoh pertama, tamyizun, adalah menjadi tamyiz. Wa kaza, demikian juga nafsan fil sani, demikian juga lafaz nafsan yang ada pada contoh kedua adalah tamyiz juga. Ini contoh-contoh tamyiz yang dinasabkan dengan fi'il yang sebelumnya. Kemudian berikutnya, washtaraitu 20 gulaman. Aku membeli 20. 20 apa? Gulaman, budak. Berarti ini tamyiz yang dinasabkan oleh adad, itu bilangan. Ishtaraitu, lafaz ishtaraitu fi'lun wa fa'il, fi'il dan fa'il, wa 20 maf'ulun bi. 20 adalah maf'ulun bi. Mansubun bil ya, dinasabkan dengan ya, li'annahu mulhaqun, karena dimulhaqkan, digolongkan bi jam'il mudzakkharis salim, digolongkan, dikategorikan atau digolongkan jamak mudzakkharis salim. Wa gulaman, sementara gulam tamyizun li 20, menjadi tamyiz dari 20. Kenapa dikatakan itu tamyiz? Li ibhamnya, karena lafaz 20 itu masih ibham. Liibhamiha, karena lafaz 20 itu masih ibham, masih belum jelas. 20 apa? Orang kalau ngomong saya beli 20, cuma itu aja, enggak sebut 20-nya apa. Ini masih membingungkan itu, walaupun sudah terdiri dari fi'il, fa'il dan maf'ul. Nah, kenapa diangkat ibham di sini 20? Li salahiyatiha li kulli ma'dud. Karena lafaz 20 itu nyocok, pantas, layak untuk dihubungkan likulli ma'dudin, dengan semua yang bisa dihitung. Likulli ma'dud. Li salahiyatiha, karena lafaz 20 itu salahiyah, artinya pantas, nyocok, layak untuk dihubungkan likulli ma'dudin, dengan semua yang bisa dihitung. Bisa aja ishtaraitu 20 gulaman, yang lain juga ishtaraitu 20 sauban, ishtaraitu 20 na'jatan, ishtaraitu 20 dan sebagainya. Bisa aja. Makanya perlu ada gulam di sini supaya 20 itu menjadi jelas, 20 itu menjadi jelas 20 apa. Wa nasibut tamyizi, dan yang menasabkan tamyiz di sini 20 adalah lafaz 20. Wa malaktu 90 na'jatan, aku memiliki 90 na'jatan, kambing betina. Ini masih dengan adat, bilangan. Malaktu, lafaz malaktu fi'lun wa fa'ilun, fi'il fa'il, wa tis'ina, dan tis'in maf'ulun bi, sebagai maf'ulun bi. Mansubun bil ya'i, dinasabkan dengan ya, li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim, karena dimulhaqkan dengan jamak mudzakkaris salim. Wa na'jatan, dan na'jatan tamyizun, sebagai tamyiz li tis'in, dari tis'in. Tamyiz mansubun, dinasabkan bihi, dengannya.
Na'jatan ini dinasabkan bitis'in dengan tis'in kama taqaddama sebagaimana telah lewat fi isyrin pada lafaz isyrin. Contoh berikutnya wa Zaidun akramu minka aban, Zaid lebih mulia dari engkau. Apanya yang lebih mulia? Bisa jadi akhlaknya, bisa jadi ibunya, bisa jadi yang lain-lain gitu. Temennya dan sebagainya. Oh aban, oh yang lebih mulia adalah bapaknya. Zaid lebih mulia dari engkau bapaknya. Artinya bapaknya si Zaid lebih mulia dari engkau. Zaidun mubtadaun, Zaidun adalah mubtada, wa akramu adalah khabaru khabarnya. Minka, lafaz minka jarun wa majrur, jar majrur muta'allaq ay muta'alliqun berhubungan maknanya dengan bi akrama, dengan akrama, dikaitkan atau muta'alliq berkaitan maknanya bi akrama dengan akrama. Wa aban dan lafaz aban tamyizun adalah tamyiz mansubun bi akrama, dinasabkan dengan akrama. Muhawwalun 'indil mubtada'i, lafaz aban ini adalah tamyiz yang muhawwal, tamyiz yang dipindahkan 'anil mubtada'i dari mubtada. Wal aslu asalnya adalah Abu Zaidin, bapaknya si Zaid, akramu minka, lebih mulia dari engkau. Berarti asalnya Abu itu di awal itu sebagai mubtada, tapi dipindahkan ke akhir menjadi tamyiz. Fahawwilat tarkibu, kemudian dirubahlah tarkibnya, susunannya, dipindahkanlah. Hawwila, tahwil. Fahawwila dipindah, dirubah, at-tarkibu susunannya. Wakilah dan dikatakan Zaidun akramu minka, Zaid lebih mulia dari engkau. Nah, kalau masih begini masih belum jelas. Dikatakan Zaidun akramu minka, Zaid lebih mulia dari engkau. Ini masih orang bingung. Ikram itu dinisbahkan, kemuliaan itu disebabkan kemana? Ya. Kata-kata Zaidun akramu minka ini fahasola, maka terjadilah di sini ibhamun, terjadilah ibham, terjadilah ketidakjelasan. Ketidakjelasannya dari segi apa? Fi nisbatil ikramiyati ilaihi, yaitu ketidakjelasannya itu berada pada nisbah, hubungan al-ikramiyah, yaitu hubungan kehormatan. Nisbatul ikramiyah, ya. Nisbah, hubungan kehormatan itu yang belum jelas. Nisbatul ikramiyah ilai, yaitu nisbah kemuliaan kepadanya itu. Kemana itu? Dihubungkan kemuliaan itu. Makanya di sini mengatakan fahasola, kalau kita mengadakan Zaidun akramu minka, fahasola maka terjadilah ibhamun, ketidakjelasan fi nisbatil ikramnya, di dalam nisbah hubungan kehormatan ilahi kepadanya, min ayyi jihatin, dari sisi manakah, dari arah manakah gitu. Faji'a bitamyizi, maka didatangkanlah tamyiz li bayani zalikal ibham, untuk menjelaskan zalikal ibham, ketidakjelasan tersebut, untuk menjelaskan ketidakjelasan daripada ikram tadi itu, kemuliaan tadi itu. Wa misluhu, dan yang seumpama dengan itu adalah qaulu, ungkapan ulama, wa ajmalu minka wajhan, lebih indah dari engkau. Apanya lebih indah? Wajhan, ay Zaidun ajmalu minka wajhan. Fa ajmalu, maka lafaz ajmalu ma'tufun ala akram, ma'tuf mengikut kepada akram. Al-waqi'u khabaran an Zaidin, yang menjadi khabar, yang jatuh sebagai khabar an Zaidin dari Zaid. Wal ma'tufu 'ala al-khabari khabarun, yang diikutkan kepada khabar otomatis juga menjadi khabar. Wa takdiru, takdirannya Zaidun ajmalu minka wajhan, takdirannya adalah Zaidun ajmalu minka wajhan.
Kalau tadi di atas Zaidun akramu minka aban wa Zaidun ajmalu minka wajhan. Fa Zaidun maka lafaz Zaidun mubtadaun mubtada, wa ajmalu dan ajmalu khabaru adalah khabarnya. Wa minka dan lafaz minka sama tadi jar wa majrurun muta'alliqun bi ajmala. Jar majrur muta'allaq berhubungan maknanya dengan ajmala. Wa wajhan dan lafaz wajhan tamyizun adalah tamyiz muhawwalun yang dipindahkan alil mubtada dari mubtada. Li ibhami nisbatil ajmaliyah ini. Karena didatangkannya di sini tamyiz karena ibham. Karena adanya ketidakjelasan nisbatil ajmaliyah ilahi. Hubungan atau menisbahkah, menghubungkan keindahan, kecantikan itu kepadanya. Wal aslu asalnya wajhu Zaidin ajmalu minka. Wajahnya si Zaid lebih indah dari engkau. Fa fu'ila bihi ma taqaddama, maka dilakukan ya terhadapnya ma taqaddama apa yang telah lewat yang sebelumnya tadi. Wala yakunu tamyizu ila nakiratan, dan tidak terjadi tamyiz itu kecuali dalam bentuk nakirah. Yakni yang beliau maksudkan anna tamyiza, sesungguhnya tamyiz itu kal hali, sama seperti hal. La yakunu, tidak terjadi illa nakiratan, kecuali dalam keadaan nakirah. Kama taqaddama fil amsilati, sebagaimana telah lewat dalam contoh-contoh sebelumnya. Semuanya tadi tamyiz yang menjadi contoh tadi itu adalah berbentuk nakirah, mulai daripada tadi arqon, terus syahman, naqsan, gulaman, nahjatan, aban, wajhan, itu semuanya berbentuk nakirah. Ya. Wa amma qalu, adapun ungkapan seorang penyair yang mengatakan wa tibta nafsa ya qaisu an amrin, dan di sini an-nafsa jadi tamyiz, tapi kok ada alif lam yang menunjukkan dianggap ma'rifat. Kalau dijawab fa'al fihi zaidatun, maka al yang ada pada an-nafsa, pada syair tibtan nafsa itu adalah zaidatun, tambahan. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, dan tidak terjadi tamyiz itu illa ba'da tamamil kalam, kecuali setelah sempurnanya kalam. Kama taqaddama fil amsilati awdan, sebagaimana telah lewat dalam contoh-contoh yang sudah disebutkan tadi juga. Waqad, dan kadang-kadang yutaqaddamu, tamyiz itu didahulukan idza kana amilu mutasarrifan, kalau amilnya itu mutasarrif, terdiri dari fi'il. Kaqali, seperti ungkapannya wa syaiban ra'si ishta'ala, wa syaiban ra'si ishta'ala. Syaibannya sebagai tamyiz lebih dahulu. Kalau wasta'ala ra'su syaiba, kalau dalam Al-Qur'an ya di akhir. Di sini ada yang mendahulukan wa syaiba ra'si ishta'ala. Fa syaiban, maka lafaz syai'an yang ada pada syaibat ra'si ishta'ala, tamyizun adalah tamyiz muqaddamun ala amilhi, yang didahulukan terhadap amilnya. Mana amilnya? Wa huwa ishta'ala, yaitu ishta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab.